Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya sehingga pada hari ini kita bisa dapat berkumpul dalam taklim rutin mingguan di Musala Nurul Jannah sore ini. Adapun agenda kegiatan taklim ahad sore hari ini adalah pembacaan surat Yasin oleh Bapak Madani, kemudian pembacaan tahlil oleh Ustaz Ahmad Sairi, pembacaan tahlil oleh Ustaz Optimanur, dan kajian taklim ahad sore oleh Ustaz Selamat dengan materi kitab Tafsir Muyassar, dan dilanjutkan sholat isya berjamaah. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Ala siratin mustaqim, tanzil azizir rahim, litunzira qauman ma unzira aba'uhum wa hum ghafilun. Laqad haqqal qawlu ala aksarihim wa hum la yu'minun. Inna ja'alna fi a'malihim aghlalan fahiya illa al-azqani fahum muqmamun. Wa ja'alna min bayni aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa agsaynahum fahum la yubsirun. Wa sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Innama tunzir man ittaba'a dhikra
إلا الله لا إله 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 إلا الله لا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد سيد الاولين والاخرين وصلى الله على محمد ما شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا عاليا طيبا نعمه ويكفي مزيدا يا ربنا لك الحمد ورجاك بسلامك الكريم اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهواء وتقضينا بها من جميع الحاجات وتقضينا بها من جميع السبب وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغاية من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم إنا نسألك إيمانا دائما ويقينا صادقا وقلبا قاسيا ولسانا ذاكرا وأبدا على الكلام صبرا وأبدا صالحا وعمرا طويلا وعلما نافعا وعملا متقبلا وعلما كريما ورزقا حلالا طيبا واسعا ورزقا كتابا سبحانك لا نحصي ثناء عليك كما أثنيت على نفسك ولك الحمد حتى ترضى والحمد لله رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل بالقرآن العظيم اللهم صل بالقرآن العظيم شكورنا ويسر به أمورنا وعلم به أجورنا وحسن به أخلاقنا ونور به قلوبنا يا الله يا رب العالمين. اللهم تقبل وانصر ثوابنا من القرآن العظيم وما حللنا وما صلحنا وما استغفرنا وما صلينا على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هاديا واسلا ورحمة نازلا وبركة سابلا إلى حضرة حبيبنا وشفينا وقرآن سيدنا مولانا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الحمد لله فألف بين قلوبنا فأصبحنا بنعمته إخوانا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله
ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قال النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ قل هو الله أحد 10 مرات بنى الله له بيتا في الجنة. صدق الله العظيم. صدق رسوله الحبيب الكريم. ونحن على ذلك من الشهيدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين. Yang sama-sama kita hormati pengurus Mushola Nurul Jannah, khusus ketua DKM Mushola Nurul Jannah Ustaz Zunairi, dan insyaallah yang berikutnya adalah Bapak Firmansyah dan beserta para penasihat atau Dewan Syuro. Mudah-mudahan beliau semuanya senantiasa diberikan sehat, panjang umur. Yang tidak lupa sama-sama kita hormati juga para guru-guru kita, dan Ustaz Imam, dan Ustaz Supardi, dan Pak Desoirin, dan Ustaz yang lainnya, juga sekaligus para ketua RT dari RT 01 hingga 05, juga yang sama-sama juga kita hormati pembawa acara Pak Andika, juga seluruh jamaah sholat maghrib Mushola Nurul Jannah yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini, hari Ahad malam Senin, yaitu Allah takdirkan kita semua bisa bertemu, bisa bersilaturahmi, bisa beribadah sholat maghrib secara berjamaah, kemudian iktikaf, niatkan duduk kita di Mushola Jannah dengan beriktikaf, dengan berzikir, dengan bertasbih, dengan membaca Al-Quran, dan dilanjut dengan tawaful ilmi. Mudah-mudahan dengan niat yang baik tersebut, ya, mudah-mudahan kita semua dimudahkan masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan salawat serta salam semoga Allah sampaikan juga kepada Rasulullah Hasanah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga beliau, sahabat beliau, dan umatnya hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita semua tergolong umat beliau yang mudah-mudahan akan mendapatkan syafaat dari beliau, pertolongan dari beliau nanti di yaumul kiamat, dan mudah-mudahan kita semua akan disandingkan bersama beliau di surga Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengingat waktu sebentar lagi sudah Isya. Ya, Isya itu kurang dari jam 7. Mudah-mudahan di sempitnya waktu, pendeknya waktu, bisa kita pergunakan dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan Allah limpahkan dan Allah tuntun kita semua. Mudah-mudahan Allah berikan ilmu yang bermanfaat kepada kita semua. Hadirin dari Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini Allah pertemukan kita kembali, tentunya dalam agenda rutin, yaitu tentang pembahasan. Di sini kalau judulnya dikasih tafsir, sekali lagi mungkin ini jauh ya ilmu saya dengan fakirah ilmu saya, ya, maka ini hanya ngopi, ya, ngopi dari para guru-guru kita, guru saya, yang itu harus kita kutip dan kita teruskan. Sekali lagi, kalau kita mengingat kesempurnaan, kita baru menyampaikan, ya, maka tidak ada manusia yang sempurna. Maka kita ingat salah satu pesan Nabi Muhammad SAW, balighul walau ayat, sampaikan walaupun itu satu ayat. Kita baru bisa ajarkan kita kepada anak-anak kita baca Iqra, dan syukur-syukur anak-anak kita pertama kali yang bisa membaca Al-Quran dan bisa membaca Al-Fatihah adalah dari lisan kita. Kita ajarin dari kita, bukan dari orang lain. Karena apa? Salah satu surah Al-Fatihah, ya, mungkin wudunya juga, sholatnya, ya, Iqra, baca Qurannya, baca Iqra'nya, ya, maka
maka itu apabila pertama yang mengajari adalah orang tuanya, insya Allah pahalanya akan mengalir senantiasa kepada kita semua. Ya, sayang itu Pak, jangan kasih kepada orang lain dulu ya. Maka paling tidak kita kasih kepada orang lain, kita untuk titipkan kepada orang lain, guru ngaji kita, orang-orang soleh di sekitar kita, tapi minimal anak-anak kita bisa minimal mengetahui baca Iqra dan surah Al-Fatihah. Karena surah Al-Fatihah adalah kebiasaan kita yang terus akan berulang. Ya, maka dengan setiap hurufnya anak-anak kita membaca surah Al-Fatihah, insya Allah pahalanya akan mengalir kepada kita hingga sampai nanti kita wafat nanti. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Maka pada kesempatan malam hari ini dengan kefakiran ilmu saya, kesempurnaan milik Allah Subhanahu wa taala, maka izin mari kita bukan menafsiri ayat ini dan kita melanjutkan di surah yang sebelumnya, yaitu adalah tentang surah Al-Ikhlas. Dan ini adalah tadabbur kita saja. Ya, tadabbur kita. Ya. Tadabbur Al-Qur'an kita, karena apa? Surah Al-Ikhlas sering sekali kita hafal dan sudah sangat familiar di luar kepala kita gitu. Yang sebelumnya maka sudah kita sampaikan bahwa surah Al-Ikhlas ini walaupun pendek ayatnya adalah surah yang sangat agung sekali. Dari sekian 114 surah di dalam Al-Quran, dan Al-Quran itu adalah perlu kita ketahui bukan hanya menjadi bacaan yang berpahala, tetapi apa? Salah satu fungsi Al-Quran Allah turunkan kepada kita adalah untuk menjadi hudan lil muttaqin, sebagai petunjuk buat diri kita. Ya. Nama lain dari Al-Quran adalah Asy-Syifa, bisa menjadi obat kepada kita. Obat tentang penyakit apa? Baik lahir dan batin kita. Selama apa? Selama kita yakin bahwa itu bacaan Quran adalah bacaan yang dianjurkan oleh pencipta kita. Mau kita mungkin sakit, sebelum kita ke dokter, sebelum kita cari dan ingat saat sakit kepala, yang ingat kita pertama apa? Waduh, harus beli obat. Yang diingat kemana? Warung bukan ingat kepada Allah yang ngasih penyakit. Ya, wa idza maridtu fa huwa yashfin. Dan apabila aku sakit, maka Allah yang akan menyembuhkan. Jadi yang kita ingat terlebih dahulu sebelum warung Madura beli ostagon atau warung tetangga kita, maka kita ingat seyogyanya adalah ingat kepada Allah. Bacakan minimal surah Al-Fatihah pada tubuh kita, bisa kita tiupkan di telapak tangan kita, kemudian mungkin di air putih tersebut. Dan ini adalah salah satu pengobatan tibbun nabawi yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan berkah Quran, berkah dengan surah Al-Fatihah, mudah-mudahan menjadi asyifa, menjadi obat kepada diri kita. Mudah-mudahan yang sakit pada kesempatan malam hari ini, ya, tadi dari awal hingga akhir, ya, air minum yang di hadapan kita, ya, sudah didengarkan, dibacakan surah di dalam Al-Quran, mudah-mudahan menjadi asyifa kepada kita semua. Mungkin ada yang pinggangnya atau dengkulnya otek, ya. Ada yang pakai masker, yang pegang kepala. Mudah-mudahan Allah ringankan penyakitnya. Amin ya Allah ya Allah. Maka dengan surah Al-Fatihah ini patut kita yakini juga bahwa surah yang pendek ini adalah surah yang sangat agung.
yang mana di kesempatan bulan yang lalu ya sudah kita bahas keutamaan tentang surah Al-Fatihah. Di antaranya adalah salah satu hadis tadi. Jadi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man qara'a qul huwallahu ahad asyra marratin banallahu lahu baitan fil jannah." Barang siapa yang membaca surah Al-Ikhlas 10 kali, maka Allah akan membangunkan baginya sebuah rumah di surga. Ya. Dibangunkan rumahnya doang, apa kitanya masuk surga? Kira-kira Pak? Kalau kita dibangunkan rumah di surga, maka otomatis kita akan dimasukkan surga. Masa kita ketinggalan? Rumahnya dibangunkan di surga. Dan keutamaan surah Al-Ikhlas yang lain, bahwa surah Al-Ikhlas adalah bagaikan sepadan sepertiga dari Al-Quran yang 30 juz, 114 surat, 30 juz, sepertiganya itu adalah kandungannya berada di surah Al-Ikhlas. Maka barang siapa, di sana ada hadis Nabi kita Muhammad SAW, sudah kita bahas juga. Maka kata Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, "Apakah kalian, wahai para sahabatku, kalian tidak mampu dalam satu malam menghatamkan Al-Quran?" Maka kata para sahabat menjawab, "Mana mungkin kami bisa menghatamkan Al-Quran, wahai Nabi, wahai Rasulullah?" Maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, ya, "Maka bacalah surah Al-Ikhlas, karena surah Al-Ikhlas adalah sepadan dari sepertiga Al-Quran. Sekali sepertiga, berarti kalau baca 3 kali hatam. Insya Allah. Ya. Dan ada satu lagi, saat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengutus para sahabat, ya, beliau menjadi komando pasukan perangnya, maka di setiap beliau bertugas, ya, setiap sholat, ya, diutus oleh Nabi Muhammad SAW, setiap sholatnya yang jahat baca Al-Fatihah, kemudian membaca surah Al-Ikhlas, favorit Pak. Selesai surah Al-Fatihah, Al-Qalim Amin, maka sahabat tersebut membaca surah Al-Ikhlas setiap sholat jahat, kecuali zuhur sama asar, kan tidak kita baca kencang, ya, sir. Maka sahabat, ya, saat kembali kepada Rasulullah, sahabat mengadu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Wahai Nabi, komandan tersebut, komandan pasukan, kenapa kalau sholat habis surah Al-Fatihah yang dibaca, Al-Qalim Amin, kemudian dibaca surah Al-Ikhlas?" Gitu ya. Maka kata para sahabat tersebut, "Kenapa engkau baca seperti itu?" Padahal Nabi tidak pernah ngajarin. Bid'ah kira-kira Pak. Jadi jangan mudah, ya, mengatakan bid'ah. Selama tidak diajarkan oleh Nabi, selama tidak dilakukan oleh Nabi, maka itu uludu bin serem banget Pak. Padahal sahabat tersebut Nabi gak pernah ngajarin qul huwallahu ahad setiap selesai membaca surah Al-Fatihah. Maka Nabi gak ngomong itu karena sunnah itu adalah sunnah terdiri dari sunnah fi'liyah, apa yang sudah dikerjakan oleh Nabi itu boleh, dari sholatnya, ya, caranya,
seperti apa, mungkin bajunya yang dipakai, itu fi'liyah. Kemudian qauliyah, perkataan Nabi. Jadi kalau Nabi berkata itu bagian dari sunnah. Kemudian tahrir, persetujuan Nabi. Walaupun Nabi tidak menjalankan, tetapi Nabi mengiyakan, membenarkan sahabat yang tersebut, ya, seperti sahabat Bilal. Ya, sahabat Bilal, Nabi nggak ngajarin, nggak melakukan, tetapi sahabat Bilal terus melakukan setiap ba'da wudhu, sholat 2 rakaat selesai wudhu, maka Nabi kita Muhammad SAW saat Isra Mi'raj, ya, mendengar terompah atau sandal sahabat di Bilal berada di surga. Maka saat kembali bertemu dengan Bilal, maka bertanya kepada Bilal, wahai Bilal bin Rabah, budak hitam legam pak, keriting rambutnya, hidungnya nggak mancung, Bilal bin Rabah. Ya, coba kita baca sirah sahabat, ya, kemudian lihat filmnya, nonton filmnya. Ya, Bilal itu nggak ganteng-ganteng amat, masih gantengan Pak Mandali, tapi jaminannya surga. Orang yang masih berada di dunia, sandalnya sudah terdengar di surga. Mudah-mudahan Pak Mandali juga dan kita semua juga oleh Allah. Dan itu bukan bid'ah. Karena apa? Nabi mengiyakan, menyetujui. Ya. Bilal itu selesai wudhu pasti sholat 2 rakaat, sunnah wudhu. Ya. Maka dengan itu istiqomah Bilal, maka sahabat Bilal layak dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu makna dari sunnah. Maka saat memaknai sunnah itu ternyata tidak sempit, ya, panjang dan lebar dan luas. Kembali kepada surah Al-Ikhlas, keutamaan, ya, keutamaan yang tadi, ya, sudah kita bahas. Kemudian sedikit kita tambahkan asbabun nuzulnya sudah, ya, di pertemuan yang sebelumnya. Kenapa turun surah Al-Ikhlas? Kaum musyrikin bertanya, ya, unsur lana rabbak, kepada Nabi kita Muhammad SAW, ya, Tuhanmu itu keturunan siapa? Itu karena apa? Kaum musyrikin itu Tuhannya tidak satu. Turunannya siapa? Itu di sana kan ada nama-namanya. Ya. Maka sampai pernah dialog Nabi kita Muhammad SAW pada kaum musyrikin, hari ini engkau sudah menyembah Tuhan berapa? Maka kaum musyrikin menjawab, hari ini saya menyembah 7 Tuhan. Siapa itu 7 Tuhan? 6 yang berada di bumi, 1 yang berada di langit. Siapa yang berada di bumi? Ya tadi Pak, ada patungnya, ya, ada bentuknya yang macam-macam. Apalagi sekitar Ka'bah dulu kan penuh dengan patung. Bahkan patungnya bisa dibuat sendiri dari gandum, dari roti. Kalau lapar dilotek itu hidungnya, lalu dimakan. Itu tuh Tuhan, ya, Tuhannya dimakan sendiri. Yang satu siapa yang berada di langit? Yaitu Allah. Ternyata kaum musyrikin itu juga menyembah Allah, tetapi bahkan mentigakan, bahkan mengempatkan, bahkan menenangkan tadi. Ya. Maka di dalam agama kita, ya, tidak boleh menduakan saat penyembahan kita kepada Allah. Yang boleh mendua, mentiga, mengempat hanya Pak Nuril, ya. Baik, mungkin itu yang bisa sedikit kita review murojaah yang kemarin. Qul huwallahu ahad, ayat yang pertama. Artinya adalah katakan wahai Nabi, kata Allah Subhanahu
wa taala. Kul, katakan, pakainya huruf qaf bukan kaf. Kalau kaf jadinya artinya beda, jadinya makan, bukan katakan. Ternyata belajar Quran beda makhrajul hurufnya, beda arti. Ya, maka pantas kalau kita ada orang yang kesurupan dan sebagainya, ya, kalau meruqyah kita sendiri, ya kadang-kadang katanya nggak manjur, iya makhrajul hurufnya kurang benar, ya gitu. Bahkan ada jin yang ngajarin, ya, nah bacaannya cuma segitu, gitu Pak. Iya, ya, kalau kita digituin bisa ngedon, gitu. Maka pantas dan dibolehkan saat orang kena gangguan minta ruqyah kepada orang yang soleh, bacaannya baik, bacaannya fasih. Aksinya baik, tajwidnya baik. Insya Allah Allah akan berikan pertolongan lewat bacaan Al-Quran. Kemudian Qul huwallahu ahad. Allah memerintahkan kepada Nabi saat kaum musyrikin tadi bertanya siapa Tuhanmu, itu keturunan siapa? Maka Nabi Muhammad SAW disuruh menjawab Qul huwallahu, bahwa Qul, katakanlah, huwa adalah Allah, hu ahad adalah esa yang tunggal. Allah itu esa dalam segala sesuatunya, keesaan Allah, ya, itu meliputi zatnya, meliputi hak untuk disembah, meliputi esanya adalah sebagai Rob itu siapa? Rob adalah, sudah pernah kita bahas, pencipta, pengatur, pemilik, ya, itu adalah Rob. Kemudian esa dalam nama-nama dan sifat-sifatnya. Jadi luar biasa bahwa Allah ini adalah ahad, Allah adalah esa. Nah, kalau tadi ya seperti esa dalam nama dan sifatnya adalah, contohnya adalah al-hayyu. Al-hayyu artinya adalah maha hidup. Kenapa dikasih maha? Itu adalah di dalam Asmaul Husna. Jadi Allah itu nama-nama dalam Asmaul Husna luar biasa kandungannya Pak. Ya. Kemudian salah satunya esa dalam nama dan sifatnya yang dimaksud adalah al-hayyu, contohnya adalah yang maha hidup. Allah itu tidak pernah mati. Gitu. Kalau kita hanya sekedar hidup, maka ada batasannya hidup. Kalau Allah tidak ada batas. Kemudian contoh yang lain, esa di dalam nama dan sifat-sifatnya adalah As-Sami. Allah adalah As-Sami. Allah sang maha mendengar. Kenapa ada maha? Kalau kita hanya mendengar. Kalau Allah maha mendengar, tidak dibatasi ruang dan waktu. Kalau kita Pak, ya, kita bicara di sini tanpa mic, di luar sana sudah nggak kedengaran. Itu maksudnya Pak. Kita hanya mendengar, tapi Allah maha mendengar. Walaupun itu di tempat gelap, sempit, ya, bahkan di dasar lautan, Allah tetap maha mendengar. Al-Basir, Allah maha melihat. Kalau kita hanya melihat, pandangan kita hanya terbatas berapa ratus meter. Kalau Allah tidak dibatasi ruang dan waktu. Allah maha baik, mungkin di sini saja ya. Tadabbur surah Al-Ikhlas masih di ayat yang pertama. Qul huwallahu ahad. Mudah-mudahan dengan pembahasan surah Al-Ikhlas pada kesempatan malam hari ini kembali lagi murojaah. Nggak tahu nanti selesainya kapan. Ya, walaupun itu hanya berapa surat ini sama dari Qul huwallahu ahad. Allahus lam yalid wa lam
walam yakul lahu kufuwan ahad. 4 ayat, tetapi sudah 3 pertemuan kurang lebih. Mudah-mudahan Allah nggak ngasih bosan kita, mudah-mudahan istiqomah, dan mudah-mudahan Allah senantiasa berikan petunjuk kepada kita, dan mudah-mudahan kita senantiasa bisa mengamalkannya. Itu tadi salah satu hadis Nabi kita Muhammad SAW, baca ya setiap malam mau tidur 3 kali, baca 10 kali, baca setiap sholat kita ya qul huwallahu ahad, maka kita akan dicintai oleh Allah. Mungkin ini saja yang bisa kita sharing, kita bahas, bisa saling murojaah, bisa saling mengingatkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ustaz Rahman atas ilmu yang telah diberikan, semoga menjadi cahaya dan bekal bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada para jemaah yang sudah hadir dalam taklim sore ini. Insya Allah Allah berikan nikmat rezeki, Allah berikan nikmat sehat kepada para jemaah semua. Untuk itu saya tutup taklim ini, dan marilah kita membaca alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.